Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Syifa Leda Mayanti, mahasiswa farmasi semester 7 dengan NPM 0661221179. Video edukasi ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah farmasi sosial di bawah bimbingan Ibu Hanifah Magister Farmasi. Tahukah Anda, setiap hari sekitar 11 hingga 12 ibu di Indonesia meninggal saat melahirkan. Ini berarti setiap 2 jam ada 1 nyawa ibu yang hilang. Angka yang sangat mengkhawatirkan, bukan? Padahal, banyak kematian ibu sebenarnya bisa dicegah jika kita semua memahami cara menjaganya dengan baik. Hari ini, sebagai calon apoteker, saya akan berbagi informasi penting tentang kesehatan ibu hamil dan peran kita bersama dalam mencegah kematian ibu melahirkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 3 penyebab utama kematian ibu melahirkan di Indonesia. Pertama, perdarahan pasca melahirkan. Ini terjadi pada 25 hingga 30% kasus. Ibu bisa kehilangan banyak darah dalam waktu singkat setelah persalinan. Kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi, termasuk preeklamsia dan eklamsia. Kondisi ini menyebabkan 20 hingga 25% kematian ibu. Ketiga, infeksi, baik sebelum, saat, atau setelah melahirkan yang menyumbang sekitar 15% kasus. Selain itu, ada faktor risiko lain seperti anemia atau kurang darah, diabetes gestasional, dan komplikasi dari penyakit kronis yang tidak terkontrol. Nah, disinilah peran kita sebagai apoteker atau farmasi sangat krusial. Apoteker bukan hanya memberikan obat, tapi juga menjadi garda terdepan dalam edukasi dan pemantauan kesehatan ibu hamil. Jadi, apa yang bisa dilakukan apoteker? Yang pertama, screening dan deteksi dini. Saat ibu hamil datang ke apotek, kita bisa melakukan pemeriksaan sederhana, seperti mengukur tekanan darah, dan memberikan edukasi tanda bahaya kehamilan. Jika tekanan darah tinggi, kita segera rujuk ke dokter atau bidan. Kedua, konseling penggunaan obat yang tepat. Banyak ibu hamil yang takut minum obat, padahal ada obat yang aman dan justru sangat dibutuhkan. Misalnya, tablet tambah darah yang berisikan zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia. Ada vitamin prenatal untuk kesehatan ibu dan janin, obat hipertensi yang aman untuk ibu hamil jika diperlukan. Jadi, kita jelaskan cara minum obat yang benar, efek samping yang mungkin terjadi, dan pentingnya kepatuhan minum obat. Yang ketiga, edukasi nutrisi dan gaya hidup. Jadi, kita bisa memberikan saran tentang makanan bergizi untuk ibu hamil, pentingnya istirahat cukup, dan menghindari hal-hal yang berbahaya. 4. Monitoring rutin. Apoteker bisa membantu memantau kondisi ibu hamil yang rutin datang ke apotek dengan mencatat perkembangan kesehatannya dan mengingatkan jadwal kontrol ke tenaga kesehatan. Selanjutnya, untuk ibu hamil dan keluarga di rumah perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, rutin periksa kehamilan atau antenatal care minimal 6 kali selama kehamilan, 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Selanjutnya, minum tablet tambah darah setiap hari minimal 90 tablet selama kehamilan untuk mencegah anemia. Selanjutnya, kenali tanda bahaya. Jadi, segera ke fasilitas kesehatan jika ada perdarahan, sakit kepala hebat, pandangan kabur, bengkak mendadak, demam tinggi, atau gerakan janin berkurang. Selanjutnya, siapkan dana dan transportasi. Keluarga harus menyiapkan rencana persalinan, termasuk biaya, kendaraan, dan donor darah jika diperlukan. Selanjutnya, konsultasi ke apoteker. Jangan ragu datang ke apotek untuk konsultasi kesehatan, terutama tentang obat dan suplemen yang aman untuk ibu hamil. Sebagai calon apoteker, saya berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil dan melahirkan. Jika ada pertanyaan seputar kesehatan ibu hamil atau obat-obatan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan apoteker di apotek terdekat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.